Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan saya Torek Rafael Bani dengan NIM 187241092 dan Dan teman saya saya. dan saya Adrian Fasalimi dengan NIM 187211089. Pada PPT kali ini kita akan menjelaskan tentang strategi perencanaan NESI atau TI pada perusahaan waralaba studi kasus PT GBR. Oke, untuk isi dari PPT ada pengenalan PT GBR, identifikasi masalah, metode penelitian Ward and Pepper, analisis lingkungan, bisnis internal, analisis lingkungan, bisnis eksternal atau PESTEL, analisis lingkungan TI internal, strategi perencanaan SI atau TI, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pengenalan PT GBR. PT GBR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa potong rambut pria dengan nama merek Barbershop. Perusahaan ini bercita-cita menjadi nomor satu di Indonesia dengan mengelola barbershop dan waralaba barbershop terbaik. Saat ini, PT GBR sudah memiliki 51 cabang yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, serta mempekerjakan sekitar 200 karyawan. Dalam operasional, sehari-hari perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi seperti sistem transaksi kasir berbasis web dan aplikasi Android. Meski begitu, untuk mencapai visi besarnya dan tetap unggul di tengah persaingan, PT GBR perlu menyusun rencana strategis yang lebih baik dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Jadi masalahnya adalah PT GPR menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Yang pertama, sistem teknologi informasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Sistem ini masih kurang terintegrasi dan kurang efisien untuk operasional skala besar. Yang kedua, persaingan dengan merek lain semakin ketat, terutama dengan PT GPR. Belum memiliki inovasi yang menonjol dalam layanan atau produk dibandingkan dengan kompetitor. Dan yang ketiga, perusahaan belum punya strategi khusus untuk menghadapi keluhan pelanggan di media sosial. Padahal, keluhan yang tidak ditangani dengan baik bisa merusak reputasi merek secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, peneliti ini menggunakan metode Ward and Pepper. Metode ini adalah cara untuk merencanakan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dengan melihat kondisi perusahaan dari dalam dan luar. Peneliti memakai beberapa alat analisis. Yang pertama ada Balance Scorecard atau BSC yang mengukur kinerja perusahaan dari sisi keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Kedua ada SWOT atau SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Ketiga ada Critical Success Factors atau CSF untuk menemukan hal-hal penting yang harus dicapai agar bisnis sukses. Yang keempat ada PESTEL untuk menganalisis faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Jadi yang selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis internal. Jadi yang pertama S atau strengths. Untuk kekuatan PT GPR adalah ada pada karyawan yang terampil dan berpengalaman, kerjasama dengan pusat pelatihan Capster, serta merek yang sudah dikenal dengan 51 cabang. W atau weakness. Kelemahannya adalah penggunaan teknologi informasi yang masih terbatas, seperti hanya untuk pembayaran dan promosi, belum ada sistem cadangan data, dan tidak ada sistem terpusat untuk menangani keluhan pelanggan. O atau opportunity. Peluangnya adalah tingginya minat masyarakat untuk grooming yang bisa menarik lebih banyak mitra waralaba, serta perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan. T atau threat. Ancaman datang dari kompetitor yang lebih inovatif dan dampak buruk keluhan pelanggan di media sosial. Selanjutnya, balance scorecard atau BSC.
peneliti menetapkan 4 tujuan utama, yaitu meningkatkan pendapatan dari layanan dan waralaba, memberikan pelatihan untuk semua karyawan, menyediakan layanan dan produk yang berkualitas, serta membuat strategi teknologi informasi yang mendukung kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir, Critical Success Factors atau CSF. Faktor penting yang harus dicapai adalah membangun reputasi baik, memperluas waralaba, menambah variasi produk dan jasa, serta menyusun rencana teknologi informasi yang solid. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi PT GBR. Yang pertama ada politik, ada aturan pemerintah seperti UU Cipta Kerja dan peraturan waralaba yang harus dipatuhi. Yang kedua ada ekonomi, kondisi ekonomi seperti inflasi dan daya beli masyarakat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga ada sosial, tren grooming yang sedang naik membuat permintaan jasa barbershop meningkat, tapi kepuasan pelanggan juga jadi sangat penting. Yang keempat ada teknologi. Perkembangan teknologi bisa membantu operasional dan komunikasi dengan mitra waralaba. Yang kelima ada lingkungan. Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan mempengaruhi citra perusahaan. Hukum PT GBR harus mematuhi aturan hukum terkait waralaba. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan TI internal. Jadi teknologi informasi yang sudah ada di PT GBR ini saat ini setiap cabang punya tablet Android dan printer thermal untuk transaksi kasir serta CCTV. Sistem transaksinya berbasis web dan Android yang terhubung ke pusat. Tapi masih ada beberapa kelemahan seperti sistem yang kurang terintegrasi, tidak ada cadangan data, dan belum ada sistem untuk menangani keluhan pelanggan dari semua cabang secara terpusat. Selanjutnya ada strategi perencanaan SI atau TI. Berdasarkan analisis dapat disusun strategi berbagai berikut. Yang pertama, manajemen SI atau TI, menambah staf IT untuk mengelola sistem dan membuat kebijakan operasional yang lebih baik, termasuk prosedur standar di setiap divisi. Yang kedua ada sistem informasi atau SI, mengusulkan aplikasi baru seperti sistem informasi kepegawaian CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, e-learning untuk pelatihan karyawan, dan cloud backup untuk menyimpan data dengan aman. Kami juga akan tingkatkan website merek perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga ada teknologi informasi atau TI, akan memperbaiki jaringan agar semua cabang dan pusat lebih terhubung, serta tingkatkan keamanan data. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah rencana strategis ini dibuat untuk membantu PT GBR menjadi barbershop nomor 1 di Indonesia. Peneliti merekomendasikan pengembangan aplikasi baru dan peningkatan sistem yang sudah ada, yang sudah dipetakan dalam portofolio aplikasi masa depan. Rencana ini akan dilaksanakan selama 5 tahun dari 2023 sampai 2027. Harapannya, strategi ini bisa meningkatkan efisiensi kerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing PT GBR di pasar. Berikut referensinya. Terima kasih telah menyaksikan hasil dari PPT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.